ketika musim hujan, ya musola kita itu terendam, sehingga otomatis ketika habis hujan tidak bisa dipergunakan. Mau kanan tuh. Nih. Samson. Tuh, Samson. Terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Imam SPD. Saya ngajar di SMP 3 Cikarang Selatan. Hari ini kita akan podcast bersama Ustadz Gita, yang guru SMP juga, yang kebetulan kita temanya itu hari ini tentang musola yang akan kita bangun. Nah, bagaimana nanti prosesnya, terus bagaimana tentang anggarannya, terus bagaimana tentang donatur dan sebagainya, kita akan tanya-tanya. Nih kebetulan kita sekarang ada ketua pelaksananya, Bapak Ustadz Omar. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Tad, ini terkait tentang pembangunan musola nih Tad. Ini kan wacana itu udah lama ya, udah sekitar hampir 2 bulanan atau mungkin semester pertama kali ya. Ini gimana Tad, prosesnya gimana? Dari awal nih bisa kok pingin membangun musola sih, padahal kan musola kita waktu itu udah ada gitu Tad. Ya kalau kita lihat secara asal muasalnya atau asbabun nuzulnya, ini musola dikarenakan ketika musim hujan, ya musola kita itu terendam, sehingga otomatis ketika habis hujan tidak bisa dipergunakan. Sehingga ada wacana bagaimana bertanya kepada rekan-rekan yang lain, bagaimana terutama guru agama, bagaimana kalau musola ini kita robohkan atau kita bangun kembali awalnya kita bangun kembali. Iya, awalnya. Dan ada sempat wacana juga bukan dirobohkan tapi diuruk supaya lebih tinggi posisinya ketimbang yang ada. Ternyata berjalannya waktu, karena melihat kondisi bangunannya memang sudah begitu lama semenjak adanya atau berdirinya SMP 3 Negeri Cikarang Selatan, maka dikhawatirkan banyak memang bagian dari bangunan musola yang sudah rapuh. Oh gitu. Ya, keputusan akhirnya setelah komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pihak yang di sekolah, kepala sekolah, komite dan guru-guru, sepakatlah bahwa musola yang ada di SMP 3 yang letaknya persis di belakang gerbang itu akhirnya di awal bulan Desember itu dirobohkan. Yes. Waduh. Dikit lagi saudara tuh. Waduh tuh. Golop tuh. Tuh. Rapi guys. Gitu. Ya. Itu memang Ustadz, kalau tiap musim hujan emang selalu banjir apa gimana musola? Selalu masuk ke dalam apa gimana? Ya. Kalau kita lihat dari letak geografis musola, ya memang musola ini terletak di aliran selokan dari perkampungan dan perumahan, sehingga itu menjadi jalur air. Ya. Yang musola itu, Ya. yang halamannya gitu ya. Walaupun memang air di musola atau aliran ke musola itu dia tidak menggenang, selalu lewat. Tapi walaupun lewat, jejak-jejaknya, sisa-sisa ketika banjir itu lumpurnya luar biasa. Sehingga pihak sekolah berkesimpulan, daripada kejadian ini seperti ini terus, maka ya diusahakan kita akan membangun
kembali Ya. dengan merobohkan bangunan yang ada dan ditinggikan, ya insya Allah pembangunan akan segera dimulai. Oke, boleh tahu nggak Tad nih, waktu air banjir masuk ke musola itu kira-kira tingginya segimana Tad? Ya kurang lebih kalau tingginya kalau diukur dengan sentian ya sekitar 40 sampai 50 cm. Oh, tinggi ya? Tinggi karena posisinya tadi yang saya katakan bahwa posisinya memang di belakang tempat lalu lalang air lewat, bisa sehingga jadi. susah untuk dikondisikan kecuali dengan posisi musola itu ditinggikan. Oke. Seperti itu. Jadi gini Tad, ini kan musola ini kan istilahnya masuk dalam kategori di sekolah ya. Iya. Ini kalau untuk proses pembangunannya apakah melibatin dari pihak luar atau gimana nih Tad untuk anggaran proses pembangunannya ini? Nah, sementara ini ya setelah kita melalui diskusi lama dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak yang memang di sekolah seperti stakeholder yang ada di sekolah, ada kepala sekolah, guru-guru, TU, warga sekolah lainnya, ya termasuk komite. Iya. Itu untuk anggaran memang kita untuk sementara kita mengumpulkan dari dalam dulu, diantaranya dari sumbangan orang tua, Kolektifan, sumbangan ya bahasanya. Sumbangan orang tua, sukarelawan dari orang tua, guru-guru, ya. Tapi secara masif kita sudah menghubungi pihak-pihak terkait yang memang mau ikut andil dalam proses pembangunan musola ini. Alhamdulillah sampai detik ini sudah ada survei-survei dari pihak-pihak terkait yang ingin membantu proses pembangunan musola di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan ini. Walaupun memang secara kesanggupan belum ada kesanggupan, akan tetapi proses itu masih berjalan, kita intens, kita komunikasikan. Mudah-mudahan apa yang kita diharapkan terrealisasikan ya tadi. Amin. Itu terkait sumbangan tadi, apa berupa uang, apa barang, apa gimana sumbangan itu yang diberikan kepada pihak sekolah atau gimana? Kami dari pihak panitia, direktur sekolah dan komite tidak menutup kemungkinan apapun sumbangannya, baik itu berupa uang, bahan bangunan dan lain sebagainya, itu kami terima. Karena bisa jadi ada orang yang punya uang, ada yang punya orang bahan dan lain sebagainya, kami terima ditampung terlebih dahulu. Karena pada dasarnya pembangunan ini adalah sukarela atau pembangunan ini adalah untuk semua. Jadi bukan hanya dilibatkan warga sekolah, karena ini kaitannya dengan sarana ibadah. Walaupun memang secara letak geografis itu musola itu adanya di lingkungan sekolah, akan tetapi untuk akses dipergunakan masyarakat sekitar itu sangat memungkinkan, untuk bisa dipergunakan masyarakat sekitar. Bahkan ya beberapa tahun ke belakang itu musola sempat dijadikan buat sholat 5 waktu warga, sholat tarawih warga, pengajian TPQ anak-anak dan lain sebagainya. Maka sangat disayangkan kalau sampai saat ini sekolah belum pembangunan belum berjalan gitu, seperti itu. Karena apalagi yang secara notabene siswa-siswi SMP Negeri Cikarang Selatan ini cukup banyak, ya sehingga banyak, mungkin kalau kita tanya, banyak anak yang nggak sholat secara ini kan. Iya benar itu kalau dirubuhkan ya emang sholat zuhur asar itu dengan jumlah sekian siswa itu Ustadz sendiri melihatnya itu dia sholat di mana atau gimana gitu Ustadz. Sehingga kan musola yang kita bangun itu kemarin kan dirobohkan tuh untuk direnovasi. Untuk sekarang siswa di mana tuh sholatnya tadi? Kalau saya perhatikan setiap istirahat atau setiap istirahat pertama zuhur dan istirahat yang siang itu asar, para siswa itu banyakkan sholat di lantai 2 ya, bangunan baru, dan ada yang sebagian ke luar sekolah di musola terdekat seperti itu. Tapi dengan kendala di musola terdekat itu kadang-kadang kita memang ada
ya ada gesekan dengan masyarakat karena seperti kita tahu anak-anak sekolah kadang-kadang benar. kurang bisa menjaga kebersihan seperti itu. Oke. Proses kira-kira tadi ada bayangan nggak rencana untuk peletakan batu pertama nih Nat? Kira-kira kapan atau gimana nanti Nat? Biar apa namanya sekitar warga sekitar ataupun mungkin yang tadinya ngasih sumbangan itu tahu oh ternyata mau peletakan batu pertamanya itu hari ini atau bulan ini. Gimana ada rencana? Nah, untuk progres kita peletakan batu pertama atau memulai pembangunan, ya ini perlu pembicaraan yang instan lagi dengan para panitia, dengan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Mungkin insya Allah setelah ya di ACC oleh pihak-pihak terkait yang terlibat di dalamnya, insya Allah untuk masalah waktu tidak bisa menentukan, akan tetapi seoptimal mungkin ya dari pihak sekolah, panitia sekolah, komite untuk memaksimalkan secepatnya untuk dibangun. Karena besok insya Allah tanggal berapa, hari Sabtu besok? Hari tanggal 11. Tanggal 11 insya Allah dari SMP Negeri 3 Cikarang Selatan, warganya termasuk komite, guru-guru, staf TU yang tidak ada keperluan di hari Sabtu, insya Allah akan mengadakan kerja bakti, terutama meratakan area-area yang akan dibangun atau disterilkan untuk pembangunan musola tersebut, seperti itu. Oke. Itu tadi tentang progres pembangunan, gimana tadi awalnya kenapa dirobohkan dan sampai pengumpulan dana atau sumbangan dari masyarakat ataupun sampai peletakan batu pertama. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ngisi ke panitia Ustadz Doma, dan kami perwakilan dari SMP 3 Cikarang Selatan cukup berterima kasih. Nanti kita sambung lagi di progres pembuatan atau peletakan batu pertama. Nanti kita akan share terus proses pembuatannya atau proses pembangunannya. Oke, terima kasih. Gitu aja dari kami SMP 3 Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mencapai samping depan. Ada capsek, sekarang mah capsek udah menepi. Menepi aja, merapat, pada bahaya rapat-rapat nanti. Jangan lupa jam 16.00 rapat nanti. Pengumuman terus. Oh iya pokoknya saudara. Tinggal gabung dapat sertifikat, jangan lupa kita butuh sertifikat. Orang bagian videonya kajian lah. Aduh. Oh. Kolong sudah diturunin, Allah. Nah ini nih ibu-ibu komite guys. Aduh. Inilah pembongkaran musola SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Sudah ada bagi rekan-rekan yang mau bantu silahkan merapat ke musola SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Oke. Dan sudah ada komite Pak Eman, Pak Mukri, Pak Yusuf, Pak Amri ada ya, ditunggu yang lain. Di bawah KI mah aduh cuma dia budak tadi mah. Waktu itu majin. Ah itu bisa RT. Kamu lihat ini mah baru coba aja sebenarnya. Pak, jatuhin lagi Pak.